Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Saya Tommy dari Bintang Utama Kontraktor. Hari ini kita mau review salah satu proyek yang telah kita selesaikan, pembangunan rumah tinggal dengan konsep modern minimalis. Oke teman-teman, sebelum kita mulai review rumah tinggalnya seperti apa, pasti dari kalian penasaran kan bentuk rumah tinggal ini sebelum dilakukan pembangunan. Kita lihat video berikut ini. Oke teman-teman, sekarang kita coba untuk masuk ke dalam ya, kita coba review pertama kali. Ini adalah bagian carportnya. Jadi untuk desain pertama kali itu untuk fasadnya kan modelnya minimalis teman-teman. Kemudian pemilihan warnanya juga dari owner tidak meminta beberapa banyak, nggak minta banyak warna, hanya minta 3 warna mungkin. Kalau untuk fasadnya sendiri, dindingnya sebenarnya konsep awalnya ini menggunakan batu alam, teman-teman. Cuman karena ownernya ingin mengganti dengan material yang lain, akhirnya kita berikan material menggunakan keramik, tapi motifnya masih seperti batu. Kemudian untuk bagian dinding depan nih, teman-teman, pemilihan materialnya menggunakan granite tile. Ya teman-teman bisa lihat granit tile ini cuman untuk warnanya semen expose teman-teman. Jadi untuk pemilihan material ini memang ada beberapa macam. Yang pertama bisa menggunakan cat expose atau menggunakan material granit tile seperti ini. Rapi ya teman-teman ya. Di rumah ini kita memang menggunakan beberapa material yang tidak menggunakan kayu teman-teman. Seperti contoh untuk aluminium ini teman-teman. Untuk jendela ini kita menggunakan aluminium dan kaca saja. Jadi lebih awet. Yang kedua juga biayanya juga tidak terlalu tinggi tapi juga tahan lama. Kemudian mari kita teman-teman, kita lihat ke sisi pintunya. Nah, kalau untuk pintu ini memang dari kita merekomendasikan untuk menggunakan pintu baja teman-teman. Jadi pintu baja ini bervariatif teman-teman. Ada yang menggunakan motif minimalis seperti ini dan ada juga yang motif kayu. Kelebihannya apa? Pastinya lebih tahan lama ya, lebih kuat, kokoh gitu kan teman-teman ya. Dan dia juga tidak kena rayap. Dari pabrikannya juga memberikan garansi kurang lebih 10 atau 15 tahun teman-teman. Handle-nya juga sudah oke lah teman-teman ya. Dia juga ada sisi untuk melihat dari dalam apakah di luar ada tamu, jadi bisa dilakukan pengecekan terlebih dahulu dari dalam. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau di bagian luarnya rumah ini cukup lebar sih teman-teman. Lebarnya kurang lebih sekitar 5 dengan panjang 18. Oke teman-teman, sekarang kita coba lanjutkan kembali. Kita akan viewing ke dalam. Mari teman-teman ikut sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ayo teman-teman. Ini pertama kali masuk
area ini adalah area untuk ruang keluarga, tapi juga bisa digunakan juga untuk ruang tamu. Konsep rumah ini open space teman-teman. Jadi dari pintu utama langsung pada bagian belakang tidak banyak penyekat. Nanti kalau misalkan owner ingin ada sekatan, mungkin akan dibuatkan dari interior saja nanti teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Jadi setelah ada ruang keluarga dan ruang tamu ini, di sisi kirinya ini ada salah satu ruangan yang memang dari pihak owner meminta kepada kita untuk dibuatkan salah satu ruangan yang nantinya akan digunakan untuk mengajar teman-teman. Karena memang ownernya ini adalah seorang guru teman-teman. Rumah ini kan pembangunannya dari nol teman-teman. Sejak awal pondasi sampai dengan berdiri bangunan seperti ini. Nanti di video kita juga akan ada edukasi apa itu pondasi, apa itu struktur, apa itu dinding, apa itu atap. Teman-teman jangan sampai lewatkan video-video yang lain ya. Tapi untuk teman-teman yang belum subscribe, kami mohon untuk subscribe teman-teman, agar nanti kita lebih semangat dalam buat video-video review rumah tangganya. Oke, balik lagi teman-teman. Kalau untuk lantainya, di lantai rumah tinggal ini sebagian besar menggunakan granit tile teman-teman. Untuk lantai utama, kamar tidur. Pemilihannya menggunakan motif krem yang ada sedikit garis-garis motif-motif kayu gitu teman-teman. Mungkin teman-teman bisa cek dari videonya. Dan juga ada plan teman-teman. Jadi kalau misalkan mau bersih-bersih segala macam, dilakukan proses pembersihan lantai, tidak sampai mengotori di bagian dinding. Sedangkan untuk plafonnya teman-teman, plafonnya ini diberikan list di sisi samping. Teman-teman juga bisa lihat, kebetulan untuk project ini semuanya diberikan list dari sisi utama sampai dengan sisi bagian belakang. Kita juga akan lanjutkan, kita lanjut ke dalam teman-teman. Jadi setelah bagian ruang tamu ini ada salah satu ruangan, ini adalah ruangan untuk apa ya, ini untuk tempat makan teman-teman. Tempat makan bisa juga di sisi ini bisa digunakan untuk penataan sepatu, tas dan segala macamnya. Jadi konsepnya ini memang bisa untuk digunakan TV teman-teman. TV ada rak, ada beberapa nakas-nakas gitu ya teman-teman ya. Kemudian di bagian sisi ini teman-teman ada salah satu kamar mandi umum. Teman-teman bisa lihat di bagian dalamnya kita menggunakan material granit teman-teman dengan motif marmer. Juga ada penyekat teman-teman. Jadi kalau misalkan customernya mau mandi atau tamunya mau mandi agar tidak sampai basah, diberikan penyekat teman-teman. Juga sudah ada shower dan juga ada tempat untuk sabun atau sampo teman-teman.
Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Setelah itu, setelah ada ruang makan, di sisi sampingnya juga ada dapur teman-teman. Jadi ketika mau memasak tidak berjauhan dari tempat makannya teman-teman. Di sini juga ada salah satu pintu teman-teman. Kita buat dari bahan aluminium dan kaca. Pintu ini namanya pintu folding atau pintu lipat yang digunakan dari ruang tengah ini atau ruang keluarga, ruang makan ini menuju ke akses ruang pembantu. Kita berikan dua bukaan teman-teman ya, satu ke kiri dan satunya ke kanan. Ini yang kita sebut dengan space teman-teman. Ini juga termasuk area servis teman-teman. Di bagian ini hanya ada satu ruang pembantu dan satu kamar mandi pembantu. Teman-teman bisa lihat. Silakan teman-teman. Dan juga ada kamar untuk kamar mandi pembantu teman-teman. Silakan. Di bagian ini kita berikan atap menggunakan holo teman-teman dan menggunakan polikarbonat. Jadi ketika ada curah hujan masih bisa masuk ke sini teman-teman. Cuman untuk elevasinya sudah kita atur agar jatuhnya ke titik penampungan air. Ini juga sebagai sirkulasi teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman semua membangun rumah agar dikonsultasikan kepada kontraktor atau ke tukang mungkin ya. Jadi perlu adanya apa ya? Flow untuk sirkulasi udara agar di ruangan ini tidak panas meskipun tidak menggunakan AC. Kita akan lanjut lagi teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba review untuk di lantai 2 teman-teman. Mari. Jadi di sini ada salah satu saklar teman-teman. Ini namanya kita namakan saklar hotel. Jadi saklar hotel ini adalah saklar yang digunakan untuk mengakses lampu yang ada di atas. Jadi kelebihannya kita tidak perlu naik ke atas untuk mematikan lampu-lampu yang ada di atas. Ayo kita lanjutkan naik ke atas teman-teman. Kalau untuk railingnya ini railing dengan motif minimalis ya teman-teman. Oke, sekarang kita sudah sampai di lantai 2. Sebenarnya untuk lantai 2 ini tidak terlalu banyak ruangan teman-teman. Hanya ada salah satu kamar utama dari owner kamarnya. Kamar ini cukup luas teman-teman. Kurang lebih 30 meter persegi. Kemudian di bagian depan ada balkon dan juga ada kamar mandi dalam. Oke teman-teman, setelah kita dari kamar utama, di bagian belakang ini ada salah satu akses pintu untuk menuju ke area cuci. Silahkan teman-teman bisa lihat. Jadi ini adalah ruangan servis juga teman-teman.
Oke teman-teman, kita sudah review rumah ini dari depan, kemudian masuk dari pintu utama sampai dengan belakang. Kita juga sudah review sampai dengan ke lantai 2. Terima kasih sudah mengikuti untuk mereview rumah tinggal ini. Untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk subscribe, like, serta komen yang ada di kolom komentar. Terima kasih, saya Tommy dari Bintang Utama Kontraktor. Untuk teman-teman yang mungkin ingin menggunakan jasa pembangunan bisa hubungi admin yang ada di bio kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.